Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemrograman web Paralel E dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai JavaScript pada malam hari ini. Lanjut, next slide. Anggota kelompok kami yang pertama Hafiz Kenandia Maulana dengan NPM 3 digit terakhir 077, kemudian ada Dimas Rizky Badurrahim dengan NPM 3 digit terakhir 173, lalu ada Alif Maulana dengan NPM 3 digit terakhir 181, kemudian ada Muhammad Afifuddin dengan 3 digit NPM terakhir 187. Lanjut. Waktu dan tempatnya kita persilahkan kepada teman yang bertugas. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang JS101, Get to Know JavaScript. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya dikembangkan untuk membuat website menjadi lebih dalam tanda kutip hidup. Bersama dengan HTML dan CSS, JavaScript menjadi bahasa pemrograman paling populer untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Bahasa ini mampu memberikan logik ke dalam website, sehingga website tersebut memiliki fungsionalitas tambahan dan lebih interaktif. JavaScript ini termasuk scripting language. Artinya salah satu ciri-ciri utama dari scripting language adalah kode dari JavaScript itu tidak perlu dikompilasi. Berbeda dengan C, C++, dan Java. Scripting language ini nanti akan menggunakan interpreter dan menerjemahkan kode atau perintah yang kita tulis secara langsung supaya mudah untuk dimengerti dalam mesin. Jadi tidak perlu dikompilasi, cukup dengan satu line kode seperti ini saja, console log hello world ini nanti akan bisa dijalankan dan akan menghasilkan pesan hello world. Yang kedua, ada sejarah JavaScript through time. Yang pertama, awalnya itu JavaScript dibuat pada tahun 1995 oleh Brendan Eich, seorang programmer dari Netspace. Netspace ini semacam provider internet di Australia. Ini Pak Brendan. Ini berawal dari Mocha. Awalnya nama JavaScript itu adalah Mocha, kemudian diubah menjadi LiveScript. Pada saat itu, bahasa Java yang merupakan bahasa pemrograman yang paling populer. Untuk memanfaatkan kepopulerannya, nama LiveScript pun diubah menjadi JavaScript. Hubungan dengan Java, ini sebenarnya tidak ada sama sekali. JavaScript ini hanya ingin dalam tanda kutip numpang tenar kepada nama Java. Jadi meskipun namanya mirip, JavaScript tidak ada hubungannya dengan bahasa pemrograman Java. Ini di sebelah kanan bisa dilihat, ini adalah fan art dari logonya JavaScript dan Java digabung yang saya temukan di Reddit. Nah, untuk selanjutnya beralih ke ECMAScript. Setelah digunakan di luar dari perusahaannya Pak Brian tadi, ini akhirnya JavaScript itu distandarisasi oleh perusahaan bernama European Computer Manufacturer Association atau ECMA, dan akhirnya memiliki nama lain yaitu ECMAScript. Dan terdapat beberapa versi JavaScript yang sudah distandarisasi oleh ECMA. Salah satunya pada tahun 2000 hingga tahun 2010 itu ada ECMAScript 3 yang merupakan versi yang banyak digunakan ketika JavaScript saat itu sedang mendominasi dunia pemrograman web. Standarisasi yang terakhir itu dilakukan pada tahun 2015 dengan standarisasi ECMAScript 6, ES6 biasanya di istilahnya, yang rilis dengan membawa perubahan yang cukup besar, termasuk ide-ide yang sudah direncanakan untuk versi yang keempat. Sejak saat itu, tiap tahun JavaScript hanya melakukan update bersifat minor. Jadi untuk saat ini belum ada yang namanya ECMA 7. Lalu kenapa JavaScript? Pertama, JavaScript ini adalah bahasa yang versatile, yang artinya ini bisa berjalan di lingkungan browser, server, bahkan desktop. Jadi bisa berjalan di mana aja. Jadi jika seseorang menguasai JavaScript, itu skill-nya bisa diaplikasikan di banyak tempat. Lalu yang kedua itu alasannya adalah beginner friendly. JavaScript ini termasuk bahasa pemrograman yang ramah bagi pemula. Yang seseorang ingin mempelajari JavaScript itu tidak memerlukan untuk menginstal software, IDE, atau hal-hal lain yang ribet seperti bahasa pemrograman lain. Kayak Java itu kan harus menginstal NetBeans, JVM, dan lain-lain. Untuk JavaScript sendiri itu cukup punya browser, itu sudah bisa menjalankan JavaScript.
Lalu yang ketiga ada seksi career path. Di sini JavaScript ini sangat mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan sekarang JavaScript itu bisa digunakan dalam backend. Dan jika kalian mencari kata kunci JavaScript dalam laman pencari pekerjaan seperti Jobstreet sama LinkedIn, itu akan hampir muncul banyak sekali lowongan pekerjaan. Di sini di Indonesia sendiri saat survei ini dilakukan itu hampir 1.500 lowongan pekerjaan untuk JavaScript developer. Lalu yang ketiga, sintaks dan analogi dari JavaScript. Ini untuk sintaks JavaScript bisa kita lihat jika ingin mencetak sebuah kata hello world. Nah, untuk anatominya, JavaScript sendiri itu membagi instruksi secara umum menjadi dua jenis, yaitu ada expression dan statement. Untuk expression sendiri, unit kode, expression itu adalah sebutan untuk unit kode yang dapat dievaluasi dan menjadi suatu nilai. Kayak di sini misalkan ada 5 plus 2. Ini kan bisa dijadikan nilai. Jadi nilainya jadi 7 gitu. Lalu untuk statement-nya sendiri, statement itu adalah instruksi untuk melakukan sebuah aksi tertentu. Jadi kayak let ini adalah statement untuk membuat variabel, atau nanti ada keyword seperti while, switch itu adalah statement untuk percabangan. Dan untuk menulis sintaks JavaScript juga itu sebenarnya tidak wajib untuk menyertakan tanda semikolon titik koma, tapi untuk best practice-nya itu sebaiknya menyertakan tanda titik kolom. Yang keempat ada JS comment. Sebuah komentar akan dilewatkan oleh interpreter atau compiler sehingga tidak akan mengaruhi alur program yang ditulis. Komentar ini bisa digunakan sebagai dokumentasi atau penjelasan dari kode yang ditulis. Di JavaScript sendiri itu ada dua jenis komentar, ada one line comment, ada multi line. Untuk one line sendiri itu menggunakan tanda slash dua kali. Lalu untuk yang multi line itu menggunakan tanda slash lalu bintang, lalu ditutup dengan bintang slash. Ini untuk komen sendiri itu hampir sama seperti yang ada di pemrograman C dan C++. Lalu yang kelima ada var, cons, dan let. Pada JavaScript biasanya ada 3 cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu menggunakan var, let, dan cons. Yang pertama var. Ini bisa dilihat cara pendeklarasinya, var my name atau var your name sama dengan anin. Ini bisa dengan tidak di-assign sebuah nilai atau dengan langsung di-assign dengan nilai. var ini adalah salah satu cara pendeklarasian variabel paling dasar dalam JavaScript. Ini cara yang lama, cara OG. Terus pada versi ECMAScript 2015 yang ES6 dikenalkan deklarasi variabel dengan keyword let dan cons untuk menggantikan var yang dinilai kontroversial dan rawan menimbulkan bug. Nah, ini untuk contoh penggunaan let. Ini sama seperti var tadi, cuma keywordnya aja yang ganti. Nah, perbedaan dari let dan cons ini adalah kalau let itu bisa diganti setelah variabel ini diinisiasi. Jadi misalkan my name Ruby, nanti di bawah itu misalkan my name ini nilainya diganti misalkan mawar, itu bisa. Kalau cons itu tidak bisa diganti. Sedangkan misalkan di sini ini ada cons p dengan nilai 3,14. Ini misalkan nanti di bawah itu p-nya diganti p sama dengan 4 gitu, itu tidak bisa diganti. Itu akan menghasilkan error. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah data type atau tipe data. Next. Oke, tipe data. Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript. Yang pertama ada string atau teks, kemudian integer atau number, yaitu bilangan bulat, kemudian float, bilangan pecahan, boolean, dan objek. Next. Oke, JavaScript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing. Artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti bahasa C, C++, Java, dan sebagainya yang bersifat static typing. Contohnya seperti berikut ini, bisa dilihat itu variabel name langsung saja kita isikan, misalnya Dian, kemudian variabel X, langsung kita masukkan 22, kemudian single sama dengan true. Ya, jadi nggak perlu kayak char atau int
terlebih dahulu. Next. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, JavaScript akan otomatis mengenali tipe data yang kita berikan pada variabel. Seperti yang dijelaskan tadi pada contoh di atas itu name bertipe data string, kemudian egg bertipe data integer, dan single bertipe data boolean. Next. Oke, kita juga bisa tahu tipe data dari suatu variabel. Hal tersebut bisa dicek dengan kata kunci type of. Jadi type of ini kita bisa menunjukkan variabel itu termasuk tipe data apa. Contohnya seperti ini di sebelah kanan ini. Untuk kode penulisannya di sebelah kiri ini type of name. Nanti bakal muncul seperti di sebelah kanan type name string, kemudian egg number single boolean seperti yang kita jelaskan tadi. Next. Oke, operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator dalam pemrograman terbagi setidaknya dari operator aritmatika, operator penugasan atau assignment, kemudian operator relasi atau perbandingan, dan operator logika. Next. Oke, kita bahas yang pertama yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan seterusnya. Jadi operator ini terdiri dari, bisa dilihat sebelah di tabel berikut, ada penjumlahan dengan simbolnya yaitu plus, pengurangan dengan min, perkalian dengan bintang, pemangkatan dengan 2 bintang, pembagian dengan slash, dan sisa bagi dengan persen. Next. Ini contohnya, contoh operator aritmatika. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada sintaknya, yaitu ada variabel A sampai C, kemudian kita masukkan satu persatu jenis operatornya, ada pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan modulo atau apa namanya tadi, ya modulo. Di sebelah kanan ini hasilnya bisa dilihat, jadi ada 15 kurangi 4, hasilnya 11, dan seterusnya. Next. Kemudian ada operator penugasan. Operator penugasan ini operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Jadi operator penugasan ini terdiri dari ada pengisian nilai, yaitu sama dengan, kemudian pengisian dan penambahan ada plus sama dengan, pengisian dan pengurangan dengan simbol minus sama dengan, pengisian dan perkalian dengan simbol bintang sama dengan, pengisian dan pemangkatan dengan simbol 2 bintang sama dengan, kemudian pengisian dan pembagian dengan simbol slash sama dengan, dan pengisian dan sisa bagi dengan simbol persen sama dengan. Untuk contohnya seperti berikut, ada di sebelah kirinya itu sintaknya dengan skor sama dengan 100, kemudian kita masukkan satu persatu operator penugasan, mulai dari penambahan, pengurangan sampai dengan sisa bagi itu. Di sebelah kanan itu hasilnya ada hasilnya, jadi sebagai berikut. Oke, next. Oke, selanjutnya ada operator logika. Operator Oke, saya lanjutkan. Jadi operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap 2 nilai boolean. Jadi boolean itu kan terdiri dari true atau false. Jadi ini operatornya. Ada operator logika AND dengan simbol dan 2 kali, kemudian logika OR dengan simbol garis lurus sejajar 2, kemudian negasi atau kebalikan dengan simbol tanda seru. Next. Untuk contohnya seperti berikut. Di kiri ini sintaknya bisa dilihat ada variabel
var benar sama dengan true, kemudian salah sama dengan false. Jadi variabel ini itu merupakan boolean. Kemudian bisa dilihat di hasilnya itu. Jadi ini itu menghitung operasi boolean. Misalnya true dengan false hasilnya false, kemudian true dengan false hasilnya true dan false sama dengan false, kemudian true atau false sama dengan true, kemudian true negasi sama dengan false. Hasilnya seperti di kanan ini. Oke, next. Kemudian ada if else, yaitu percabangan. Next. Baik, yang pertama ada percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Bisa dilihat di flowchart berikut. Jadi flowchart ini itu menunjukkan jika total belanja lebih dari 100.000, maka tampilkan pesan selamat Anda dapat hadiah. Kalau di bawah 100.000, pesannya itu tidak tampil. Next. Nah, untuk contohnya seperti berikut ini. Di kiri itu sintaknya, kemudian di kanan itu hasil memasukkan nilainya. Jadi kalau yang dimasukkan itu kurang dari 100, di contohnya ini itu 90.000 kurang dari 100.000, itu nanti percabangannya tidak akan ditampilkan. Sementara kalau syaratnya yaitu melebihi 100.000, contohnya di sini itu ada 120.000, maka nanti tulisan selamat itu bakal ditampilkan seperti berikut. Selamat, Anda dapat hadiah. Oke, next. Kemudian ada percabangan if else. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah, yaitu else-nya. Jadi bisa dilihat di flowchart ini flowchart untuk mengecek password. Jadi apabila password benar, pesan yang ada pada blok hijau akan ditampilkan, yaitu selamat datang bos. Tapi kalau salah, maka pesan yang ada di blok merah yang akan ditampilkan, yaitu password salah, coba lagi. Kemudian untuk pesan yang abu-abu ini, di blok abu-abu tetap akan ditampilkan karena dia bukan bagian dari percabangan if else. Oke, next. Oke, untuk contohnya seperti berikut. Di sebelah kiri itu sintaknya, kemudian di kanan itu jadi dari sintaknya itu bisa dilihat passwordnya itu sama dengan copy. Jadi kalau yang dimasukkan itu bukan copy, misalnya ini 123, bakal menampilkan password salah, coba lagi. Sementara kalau kita masukkan passwordnya yaitu copy, nanti yang muncul adalah selamat datang bos. Oke, next. Kemudian ada percabangan if, else, if. Oke, percabangan ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Bisa dilihat di flowchart berikut. Jadi itu ada beberapa cabang. Misalnya nilai lebih dari 90, maka blok yang akan ditampilkan itu grade-nya sama dengan A. Kemudian jika nilainya lebih dari 80, grade-nya itu B+. Kemudian nilai lebih dari 70, grade-nya B. Sementara selain di atas, berarti yang tidak memenuhi selain di atas 70, itu grade-nya sama dengan F. Next. Untuk contohnya seperti berikut. Bisa dilihat itu di sintak kiri itu syarat percabangannya itu memiliki syarat-syaratnya, yaitu ada nilai lebih dari 90 maka tampilkan grade A dan seterusnya sampai jika nilai lebih dari 30 grade sama dengan E. Untuk else-nya itu
atau yang tidak memenuhi syarat semua syarat di atas itu, maka nanti bakal menunjukkan grade sama dengan F. Contohnya seperti di kanan ini, misalnya kita masukkan 87, maka grade yang muncul itu B+. Sementara di contoh ini, jika kita masukkan 0, maka grade-nya itu nanti yang muncul adalah F, karena tidak memenuhi if atau else if manapun. Next. Oke, kemudian ada sweet case. Next. Jadi sweet case ini sama seperti percabangan if-F, ini cuma bentuk lainnya. Jadi strukturnya itu seperti ini. Ada switch, kemudian masukkan variabelnya yang memenuhi syarat, kemudian case-nya, value-nya, nilainya, kemudian blok kode yang ditampilkan jika memenuhi syarat. Ini sama seperti if else if, bedanya ya ini tuh lebih mudah lah, lebih apa ya? Untuk misalnya contohnya ini itu digunakan misalnya apa? Untuk percabangan nilai, untuk dan seperti itulah. Next. Untuk contohnya seperti berikut ini sama seperti if else. Jadi kita itu di sini itu contoh programnya dari sintaksnya itu kita memasukkan nilai angka 1 sampai 5. Kemudian masing-masing itu akan menampilkan hadiah yang berbeda. Untuk case 1 itu ada tisu, kemudian 2 ada 1 kotak kopi, kemudian 3 stiker, 4 minyak goreng, dan 5 uang 50.000. Jadi untuk penulisannya kita perlu variabel jawab. Jawab ini untuk memasukkan variabel integer yang kita masukkan angka 1 sampai 5. Ini kita masukkan di switch dalam kurung jawab. Kemudian untuk case-nya yaitu nilai yang kita masukkan. Misalnya kita menjawab 2, maka itu bakal mengeksekusi case yang kedua. Kemudian kita butuh break untuk meng-skip lah, tidak mengeksekusi pilihan yang memenuhi syarat, sehingga itu pilihan yang tidak memenuhi syarat itu bisa di-skip. Untuk hasilnya itu seperti di kanan ini. Misalnya kita masukkan 2, nanti dia bakal muncul yaitu selamat kamu dapat 1 kotak kopi. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi materi selanjutnya adalah for loop atau pengulangan for. For loop atau pengulangan for adalah pengulangan yang termasuk dalam kategori counted loop. Karena pada for loop ini sudah jelas beberapa kali dia akan melakukan pengulangan. Next. Lalu ini ada pseudocode-nya, for inisialisasi, kondisi, eksekusi iterasi. Nah, untuk pertama ini inisialisasi merupakan deklarasi nilai awal, di mana nilai awal akan berubah selama belum memenuhi syarat kondisi. Lalu selanjutnya ada kondisi, memiliki fungsi pengecekan perubahan yang terjadi setiap eksekusi iterasi perulangan dengan menggunakan operator perbandingan. Lalu ada eksekusi iterasi, yaitu proses akhir setiap kali terjadi eksekusi iterasi. Digunakan untuk proses increment atau decrement. Next. Lalu ini ada contoh dari for loop ya. Di kiri ini ada sintaksnya, lalu di kanan ini outputnya. Ini contoh for loop untuk mengambilkan angka 1 sampai 10 tanpa melakukan pengetikan secara manual. Next. Lalu yang selanjutnya ada while do. While do pada fungsinya
while hanya memberikan opsi kondisi ya. Tidak seperti for yang harus mendeskripsikan kebutuhan terlebih dahulu. Maka perulangan while ini termasuk dalam kategori uncounted loop. Namun pada perulangan while ini juga dapat menjadi perulangan counted loop apabila diberikan counter di dalamnya. Next. Ini adalah contoh dari perulangan while do. Di kiri ini ada sintaknya dan kanan ada outputnya. Perulangan ini akan terjadi selama variabel ulangi bernilai true. Lalu fungsi confirm itu berguna untuk menampilkan dialog konfirmasinya. Selama user terus memilih OK pada dialog konfirmasi, maka variabel ulangnya akan terus bernilai true. Apabila user memilih cancel, variabel ulangnya akan bernilai false dan perulangan akan dihentikan. Lalu yang selanjutnya ada perulangan while. While ini sedikit berbeda dengan while. Bedanya terdapat pada proses eksekusi. Pada perulangan while, proses eksekusi dilakukan pada blok kode terlebih dahulu, lalu pada akhir baru dilakukan pengecekan kondisi. Next. Berikut adalah contoh perulangan while. Kode pada kurawal do akan dieksekusi terlebih dahulu. Setelah proses selesai, maka dilakukan pengecekan pada while. Contohnya seperti sintaks di bawah ini. Lalu di samping ini contoh setelah dieksekusi, semisal dilakukan pembatalan saat terjadi pengulangan pertama, maka hasilnya adalah seperti ini. Sedikit berbeda pada while loop yang pada outputnya akan dilakukan perulangan sudah dilakukan sebanyak 0 kali, sedangkan pada while perulangan dilakukan sebanyak 1 kali. Next. Lalu ada function. Function atau fungsi pada JavaScript merupakan blok kode yang berfungsi untuk membungkus suatu proses agar sebuah kode atau proses yang sama tidak perlu ditulis secara berulang kali. Next. Penulisan function di JavaScript. Pada function dapat parameter dan juga tidak. Parameter pada function digunakan untuk menentukan proses yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan kode. Nah, untuk menuliskan function di JavaScript ada 4 cara. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, membuat fungsi dengan cara biasa. Bisa dilakukan seperti di bawah ini. Function nama fungsi, lalu dapat dilihat di sini. Lalu ada membuat fungsi dengan ekspresi, dilakukan menggunakan variabel diisi dengan fungsi anonim atau fungsi tanpa nama. Next. Lalu membuat fungsi dengan tanda panah. Penulisan menggunakan tanda panah sebagai ganti function. Pembuatan fungsi ini disebut sebagai row function. Lalu ada membuat fungsi dengan konstruktor. Cara ini tidak direkomendasikan karena body fungsi dibuat dalam bentuk string yang dapat mempengaruhi kinerja dari engine JavaScript. Next. Next.
cara eksekusi, mohon maaf kembali satu slide. Nah, cara eksekusi fungsi pemanggilan atau eksekusi fungsi dapat dilakukan dengan menuliskan nama fungsi yang ingin dipanggil. Misalnya, pertama kita membuat fungsi function say hello dan demikian, lalu kita panggil dengan menuliskan nama fungsinya yang ingin dipanggil. Misalkan ini saya menulis say hello, maka akan menghasilkan tulisan hello world yang sudah dibuat dari fungsi yang tadi dibuat. Next, variabel lokal. Variabel yang dideklarasikan pada function akan menjadi variabel lokal dan hanya dapat diakses dalam function tersebut. Karena variabel lokal hanya dikenali di dalam fungsinya. Variabel dengan nama yang sama juga dapat digunakan dalam fungsi yang berbeda. Di bawah ini contohnya. Next. Lalu ada fungsi sebagai variabel. Fungsi dapat digunakan dengan cara seperti kita menggunakan variabel dalam semua jenis rumus penetapan dan perhitungan. Next. Berikutnya ada JavaScript array. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam JavaScript ini pengertian dari array adalah array merupakan variabel tunggal yang digunakan untuk menyimpan elemen yang berbeda. Ya, tidak seperti kebanyakan bahasa di mana array ini ya referensi beberapa variabel. Kalau di JavaScript, array ini adalah variabel tunggal yang menyimpan banyak elemen tadi yang dibilang dari awal, yaitu di dalam elemen tersebut ada nilai atau variabel yang tiap-tiap elemennya memiliki indeks. Ya, namanya array pasti sebenarnya elemennya pasti ada indeksnya lah. Kita lanjut slide berikutnya. Di sini ada beberapa macam metode dari array. Yang pertama adalah convert array to string, kemudian ada array pop, lalu array push, yang keempat ada array shift, lalu yang kelima ada array unshift. Oke, lanjut. Nah, ini yang array to string. Sepertinya metode JavaScript to string ini mengkonversi array menjadi string, nilai array yang dipisahkan dengan koma. Misal kayak contohnya di sini kita menggunakan const hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari nama hari tersebut kita kayak bilang aja hari, terus titik to string. Tapi di dalam kurungnya itu dikosongin aja terlebih dahulu biar nggak ada yang kayak perbedaannya lah. Mungkin lanjut. Nah, kalau misalnya emang kosong kayak gitu, perubahannya emang nggak terlalu terlihat ya. Mungkin dari bagian tidak ada spasinya tersebut ya. Itu menjadikan dari array menjadi string tersebut. Oke, lanjut. Nah, metode berikutnya ada array pop. Metode JavaScript pop ini dapat menghapus elemen terakhir pada array. Jadi kalau yang tadi kan memang cuma mengubah dari array menjadi string, kalau ini kita mau menghapus elemen yang terakhir. Jadi untuk const hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah di situ kita menggunakan hari titik pop. Kalau misalnya kita pakai pop, pasti yang kehapus itu yang elemen terakhir, yaitu Kamis. Bisa dilanjut slide-nya. Ya, ini output dari array pop. Kalau yang tadi, yang pertama ini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu tidak menggunakan array pop. Tapi kalau misalnya yang baris yang kedua, Senin, Selasa, Rabu saja, itu menggunakan metode array pop. Jadi yang terhapus itu adalah elemen terakhirnya saja dari Kamis tersebut. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya ada array push, yaitu metode JavaScript push yang dapat menambahkan elemen baru pada array. Nah, ini tapi berada di elemen yang setelahnya elemen terakhir ya. Jadi emang posisinya baru, mau gimana lagi. Kalau misalnya tadi kan pop itu menghapus elemen terakhir, kalau misalnya yang push, kita itu menambah elemen baru setelah elemen yang terakhir. Ini saya menggunakan contoh dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saya kasih aja
hari titik push Jumat. Jadi setelah hari Kamis itu nanti bakalan ada hari Jumat. Oke, mungkin lanjut ke slide berikutnya. Di sini yang bagian Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sebelum ditambahkan menggunakan array push. Kemudian kalau misalnya yang slide yang line yang terakhir itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di situ udah ditambahin push Jumat. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa push ini bakalan menambahkan array tapi setelah elemen yang terakhir. Oke, lanjut. Kemudian ada bagian array shift. Metode shift menghapus elemen pertama dan menggeser semua elemen lainnya ke indeks yang lebih rendah. Jadi contohnya kalau misalnya lebih rendah itu kita ambil contoh paling kiri lah. Ya sudah berarti yang kayak kalau menggunakan metode shift ini yang bagian Senin ini bakalan hilang, terus Selasa, Rabu, Kamis bakalan lebih ke kiri. Jadi mengisi tempatnya Senin itu. Jadi kalau kita ambil contoh hari titik shift itu kita kosongin aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini bagian output-nya. Yang pertama kan line yang pertama setelah mencoba metode shift itu, kita ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi setelah kita menggunakan array shift ini, hari Seninnya itu langsung hilang. Jadi ya langsung ke bagian Selasa, Rabu, Kamis saja. Kayaknya emang kayak array pop tadi, tapi kan kalau array pop itu yang terhapus elemen terakhirnya. Kalau misalnya menggunakan array shift, kita elemen pertama yang dihapus, tapi elemen setelahnya itu bakalan mengisi tempat elemen yang terhapus tersebut. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Setelah ada shift, kita ada array unshift. Metode unshift menambahkan elemen baru ke array, tapi di bagian awal. Kalau misalnya kita menggunakan push tadi, nambahnya itu di bagian akhir, elemen akhir itu. Nah, dan elemen lama ini maksudnya unshift itu ya. Cons hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, saya mengambil contoh hari unshift-nya itu Minggu. Jadi yang diekspektasikan adalah sebelum hari Senin bakalan muncul elemen baru namanya Minggu. Oke, lanjut. Halo, lanjut. Nah, ini output dari array unshift. Yang setelah mencoba metode unshift tersebut di line pertama adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena kita menggunakannya basicnya terlebih dahulu ya. Tapi yang untuk line terakhir, yang line kedua itu, kita sudah menambahkan elemen baru menggunakan metode unshift, yaitu minggu tersebut. Jadi minggunya itu kayak ditambahkan dari awal-awal. Sementara kalau misalnya kita menggunakan push tadi kan ditambahnya di akhir. Ya. Maka dari itu menggunakan unshift dan push ini sebenarnya metodenya dua metode yang berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu menambahkan elemen baru. Oke, lanjut. Berikutnya adalah JavaScript Object. Ya, lanjut, Mas. Pengertian dari objek adalah sebuah variabel yang menyimpan properti dan juga metode. Contoh gampangnya adalah kita menggunakan mobil. Jadi di sini udah saya ambil dari petanikode.com. Di situ ada properti, yaitu isi dari properti itu adalah nama, model, berat, itu weight ya sebenarnya, bukan WIGHT ya. Dari berat dan juga warna. Sementara kalau dari metodenya ini seperti kayak fungsi lah hitungannya. Fungsi dari sebuah mobil tersebut. Yuk, lanjut. Perbedaan metode dan properti. Jadi untuk kita menggunakan awal-awal var-nya itu char dengan properti tipe Fiat, modelnya 500 dan warnanya putih. Di situ yang seperti saya bilang tadi, properti adalah ciri khas dari objek tersebut. Jadi ciri khas dari mobil, kita ambil contoh misal mobil ini adalah mobil kita ya. Jadi ciri khas dari mobil kita adalah tipenya Fiat, modelnya 500 dan juga warnanya putih. Kemudian sedangkan untuk metode adalah perilaku dari objek atau fungsinya tersebut.
Jadi ini di bagian fungsinya itu ada start, drive, break, stop. Jadi kalau misalnya dipilihnya drive, berarti bakalan tertulis muncul tulisan ini metode dari drive gitu. Oke, lanjut. Object class menggunakan this. Nah, di sini dalam JavaScript, kata kunci this itu mengacu pada suatu objek. Ya, di sini di kode yang ada di samping ini, function dari person, kita menggunakan first name dan juga last name. Dari kata-kata this titik first name, itu sama dengan first name-nya. Kalau misalnya this last name, itu sama dengan last name. Setelah ada this, itu pada bagian method, this titik full name, sama dengan function ya return dan ya sebagainya itulah. Itu kemudian kita ambil ke bagian yang bawah ada var person 1, person 2, person 3 dan person 4. Kita kayaknya buat manual aja ya. Itu di bagian new person ada nama dari kelompok 5 kita ini dari Dimas Rizky, Hafiz Kenandia, Alif Maulana dan Muhammad Afifuddin. Untuk menampilkan kata-kata this full name dan dari this first name dan this last name itu kita menggunakan person 1 titik show name, lalu person 2 titik show name dan sampai person 4 lah show name-nya itu. Dengan aturan sebelum itu kita menggunakan dokumen.write biar muncul yang ditulisnya. Nah, objek yang mana bergantung pada bagaimana ini dipanggil, digunakan atau dipanggil. Dalam definisi fungsi, this ini mengacu pada pemilik fungsi. Nah, maka dari itu kayak misalnya di bagian this first name, bagian first name-nya misal contoh untuk person 1 yaitu Dimas. Jadi nama pertamanya itu Dimas, last name-nya itu Rizky. Oke, lanjut. Ya, dari daftar pustaka yang kita ambil, kita mengambil dari JavaScript Array W3 School, terus JavaScript Array Methods W3 School, ada JavaScript This W3 School, belajar JavaScript apa itu objek, dan bagaimana cara membuatnya dari petanikode.com, kemudian metode objek JavaScript, cara membuat kodenya, cara membuat metode objek JavaScript dan juga kodenya itu bagaimana dari dosenit.com. Kemudian ada belajar JavaScript, memahami fungsi di JavaScript dan juga contoh programnya dari petanikode.com. Kemudian belajar JavaScript. Nomor 7, memahami 6 bentuk percabangan pada JavaScript petanikode.com. Oke, lanjut. Ya, mungkin sekian dari presentasi kelompok 5 pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.